Saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Gus, informasinya ada arahan dari Pak Luhut untuk penundaan pemilu itu? Nggak ada. Nggak ada gitu. Ya gitu, gue tuh selalu ngerasa Pak Jokowi ini kayak kalau misalkan kementerian atau pemerintah tuh punya grup WhatsApp, Jokowi tuh kerjanya ngeliatin doang, nggak pernah ikut nimbrung deh. Padahal dia adminnya ya. Iya. Dia bingung nih, gue mau ngomong apa ya. Dia mau ngomong tapi dia nunggu Luhut dulu. Luhut is typing nih, gue nunggu Luhut ngomong apa dulu deh. Dulu Jokowi bilang isu perpanjangan jabatan presiden tampar mukanya. Kini sebut itu bagian demokrasi. Usaha untuk tidak melaksanakan pemilu pada 2024, tepatnya pada 14 Februari 2024, adalah tindakan inkonstitusional dan bertentangan dengan undang-undang. Ibu Megawati Soekarno Putri, PDI Perjuangan itu tetap sama bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, PDI Perjuangan itu kokoh di dalam jalan konstitusi. Serial pernyataan-pernyataan dari ketua umum partai politik itu mirip dengan apa yang terjadi pada era Orde Baru. Kebulatan tekad dari kelompok-kelompok masyarakat. Pasti ada yang mengorkestrasi. Dalam politik tidak ada juga makan siang gratis. Apalagi membawakan isu panas yang melawan konstitusi dan melawan akal sehat rakyat. Nah, ini sebetulnya warisan pembicaraan-pembicaraan dari ketua PKB, dari ketua Golkar, dari ketua PAN. Bagi saya itu adalah residu dari irasionalitas politik yang parah selama ini gitu. Yang tidak melihat bahwa ada rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam kita bernegara. Bahwa ada ranah yang tidak boleh kita masuki. Yang kalau kita masuki terancam negara bangsa ini. Itu berbahaya sekali. Karena saya katakan tadi, kalau kita masuk ke situ, bagaimana lagi kita bisa menyusun konstitusi yang baru? Itu pasti akan goyah terus. Karena memang sudah rapuh. Kita membuat rapuh dengan tindakan-tindakan yang sama sekali tidak bertanggung jawab. PKB berkepentingan aspirasi-aspirasi ini nggak boleh liar. Apalagi menghantui kita sampai 2 tahun yang akan datang. Nah karena itu, keputusan usulan dari Gus Muhaimin semangatnya adalah supaya ini ada proses pelembagaan, dilemparlah supaya ini menjadi balasan di parlemen. Di kabinet sekarang, di fraksi sekarang itu ada lebih banyak partai yang mendukung dilanjutkannya di disiplin pada waktu pemilu daripada yang menolak yang hendak menunda pemilu. Ini harus itulah fakta sebetulnya. Dan juga suara-suara masyarakat. Yang pernah saya lihat di Kompas, di orang-orang yang pinggir jalan itu ya, yang awam ditanya, rata-rata mereka mengatakan tidak mau pemilu ditunda gitu. Jadi ini kewarasan saja sebetulnya. Cukong-cukong politik itu, cukong-cukong ini menurut saya patut dicurigai punya agenda untuk memperpanjang masa jabatan presiden ini, tentu dengan kepentingannya itu, dengan argumentasi ekonomi dan kemudian argumentasi yang sifatnya populis. Ya, tapi saya setuju dengan Prof. Mokhtar tadi bahwa rasionalitas rakyat ini nanti akan muncul melawan irasionalitas oligark ini. Perbincangan yang sedang dimainkan atau dibicarakan di ruang publik di alam demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa pimpinan partai politik. Masih dalam wacana, mereka bicara di alam demokrasi. Jadi kalau dibicarakan tentang masalah... Saya seminggu yang lalu itu dikabari oleh seorang petinggi partai besar di Republik ini ya, yang mengatakan bahwa akan ada operasi seperti ini. Jadi saya tidak heran dan tidak aneh kalau ini muncul gitu. Seminggu yang lalu saya dikabari itu gitu loh. Makanya muncul kemarin Pak Muhaimin, lalu hari ini Pak Erlangga gitu, walaupun memang PDIP menolak. Jadi saya tidak aneh kalau ini muncul, karena yang saya baca, saya tidak mau ungkapkan di sini, ada komandannya juga gitu loh, yang memang akan mengoperasi persoalan ini agar bisa dieksekusi. Presiden Joko Widodo akhirnya akan bicara soal isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Wacana tersebut menjadi polemik setelah disarankan sejumlah elit partai politik. Tidak hanya sekali Jokowi buka suara terkait hal ini. Sejak awal masa kepemimpinannya di periode kedua, isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode sudah berulang kali mengemuka. Menampar buka tahun 2019, wacana untuk mengusung Jokowi menjadi presiden 3 periode sempat ramai ketika ada isu untuk mengemendamkan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 8 tahun dalam 1 periode. Ada pula yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 4 tahun dan bisa dipilih sebanyak 3 kali. Usul lainnya, masa jabatan presiden menjadi 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 3 kali. Kala itu Jokowi langsung merespon isu tersebut. Dengan lantang ia mengatakan, tidak setuju pada usul perpanjangan masa jabatan presiden. Dia bahkan curiga ada pihak yang ingin menjerumuskannya dengan mengusulkan wacana tersebut. Kalau ada yang usul itu ada 3 motif menurut saya. Ingin menampar muka saya, ingin cari buka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja, kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta 2 Desember 2019. Jokowi menegaskan sejak awal ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi. Oleh karenanya masa jabatannya dibatasi 2 periode saja. Isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali bergulir pada Maret 2021. Ia menyusul pernyataan mantan Ketua MPR Amin Rais yang menyebut bahwa ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden. Jokowi pun kembali bersuara keras. Ia menegaskan tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode. Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode, kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden Senin 15 Maret. Sikap ini, kata dia, tidak akan pernah berubah. Sebagaimana bunyi Undang-Undang Dasar 1945, masa jabatan presiden dibatasi sebanyak 2 periode. Paling baru usul penundaan pemilu diutarakan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Ia mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil, dan menengah hingga analis ekonomi sebelum menyampaikan usulan itu. Dari semua masukan itu, saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun, kata Muhaimin dikutip dari keterangan persnya Rabu 23 Februari. Usulan itu lantas didukung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Sebelumnya wacana penundaan pemilu juga sempat digulirkan oleh Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Bahlil mengklaim usul tersebut datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya. Alasannya perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi COVID-19. Sehingga para pengusaha ingin menyelenggarakan pemilu ditunda. Untuk dari wawancara itu, isu perpanjangan masa jabatan presiden kembali mengemuka. Setelah lebih dari sepekan gaduh, presiden akhirnya angkat bicara. Jokowi menyatakan bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, sikap Jokowi kali ini tak sekeras pernyataannya sebelumnya. Kali ini dia menyatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang, sebab hal itu bagian dari demokrasi. Namun sekali lagi Jokowi menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi. Konstitusi memang telah tegas mengatur penyelenggaraan pemilu maupun masa jabatan presiden. Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten kota dilaksanakan 5 tahun sekali. Sementara merujuk pasal 7 Undang-Undang Dasar, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi paling banyak 2 periode, dengan lama masa jabatan 5 tahun setiap 1 periode. Melihat polemik ini, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai, Jokowi perlu menertibkan partai koalisi pemerintah yang menyuarakan wacana penundaan pemilu, sebab isu tersebut telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ujang berpandangan Jokowi perlu juga menertibkan lingkarannya di Istana Presiden. Sebab muncul isu bahwa penundaan pemilu telah dikoordinasikan oleh lingkaran istana. Tak hanya itu, masyarakat juga dinilai berhak menghukum partai-partai politik yang mengusung atau mendukung wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumara, hal itu patut dilakukan karena wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden mengancam praktik demokrasi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Bawono mengatakan isu penundaan pemilu atas penambahan periode masa jabatan presiden tidak bisa dianggap remeh. Usulan yang digulirkan elit partai PKB, Golkar maupun PAN berpotensi memberangus praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Menurut Bawono, cara paling ampuh untuk memberi ganjaran kepada partai-partai politik pengusung wacana itu adalah dengan tidak memilih partai tersebut dalam pemilu.